petir tapi masih mau ikutan kelas kita. Jadi makasih banget. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu apa itu Development Lab, jadi DevLab itu adalah salah satu komunitas yang bertujuan untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan seputar bisnis dan branding. Nah, tapi karena kita sadar bahwa hard skill aja kan nggak cukup. Nah, kita kan dalam kehidupan itu butuh peningkatan soft skill. Salah satunya adalah dengan ilmu komunikasi, yaitu malam ini bagaimana cara kita bisa influence another people gitu. Jadi di sini kita udah kedatangan practitioner yang ahli di bidangnya, Mbak Imung Hikmah. She is my best friend. Jadi Kak Imung ini adalah seorang ya Toastmaster. Jadi Toastmaster itu komunitas public speaking juga, di mana beliau ini sangat passionate tentang self awareness, dan juga beliau ini sudah certified MBTI assessment. Kalau kalian tahu MBTI itu kepribadian gitu. Dan juga certified trainer untuk 7 Habits of Highly Effective People dari Franklin Covey. Jadi without further ado, ayo kita mulai saja kelasnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam semua teman-teman, selamat bermalam mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kalau yang belum bisa menongolkan wajahnya, yang penting menurut saya sebagai speakernya saya harus nongolin muka gitu ya. Biasanya di dalam sesi-sesi saya akan minta teman-teman semua menggabungkan energi baik yang kita miliki, dan kita take a moment of silence sebentar gitu ya, untuk sama-sama berdoa. Semoga waktu yang teman-teman gunakan malam ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk organisasi, dan untuk orang-orang sekitar kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Amin. Ya, teman-teman, kita aja deh yang bisa nongolin muka. Saya biasanya suka minta memberikan senyumnya. Kalau yang nggak nongolin muka juga boleh, urutlah mukanya gitu. Kasih sayang, berikan kasih sayang sedikit ke wajahnya. Kasih senyum tidak untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri ya. Ada Mas Bobby kelihatan ya. Thank you. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai. Izinkan saya share screen sebentar ya. Oke. Judulnya sebenarnya How to Win and Influence People. Kemarinan ada teman saya yang tanya, Mbak Imu, apakah ini akan berbasis pada bukunya Dale Carnegie? Bukunya Dale Carnegie itu ada satu How to Win Friends and Influence People gitu ya. Oke, itu salah satu sebenarnya, tapi teman-teman sebenarnya bisa baca sendiri. Ini buku yang luar biasa bagus, karena apa? Meskipun diterbitkan pertama kali di tahun 1936, tapi buku ini sampai sekarang masih beredar, masih relevan, masih dicari orang, dan masih memberikan benefits yang sama seperti zaman dulu. Artinya dia masih relevan gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa kesempatan kita atau kemampuan kita untuk influence people dari tahun kuda sampai tahun sekarang kudanya udah hilang ya, itu masih diperlukan. Kenapa? Basisnya adalah bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus punya kemampuan untuk terkoneksi, berkomunikasi dengan makhluk sosial lainnya, yaitu manusia. Oke. Kita mau berangkat dari sini ya. Teori itu deket banget sekarang. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kuliah, saya mesti cari teori itu di mana? Teori carinya mesti ke perpustakaan ya. Tanya orang tua nggak tahu. Lihat TV, TV-nya terbatas. Radio, ya teori itu ada deket banget. Deket karena ada di ujung jari kita. Jadi saya nggak akan membahas ini terlalu mendalam karena kita cuma punya waktu 1 jam. Ya.
Dan 1 jam ini agak menantang kalau ngobrolnya mendalam. Jadi sesi ini mungkin buat pemanasan aja. Barangkali teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana caranya terkoneksi dengan orang lain. Terus teman-teman juga, saya paham gitu ya bahwa ketika saya ngomong di depan orang, di depan saya itu adalah saya bayangkan harta karun. Setiap orang sebenarnya bawa peti harta karunnya sendiri. Artinya apa? Teman-teman tuh punya ilmu-ilmu yang juga tidak kalah bagusnya, tidak kalah luasnya daripada saya yang bicara, gitu ya. Saya paham bahwa nggak ada yang baru di kolong jagat ini. Jadi dan di atas langit ada langit. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang mau di-share, silakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Karena ini juga salah satu kunci untuk persuasi dan bisa influence orang itu adalah dengan menongolkan diri. Ya, kalau kita nggak nongol, orang nggak tahu. Mutiara itu dia akan tetap di bawah dasar laut sana dan nggak akan disebut mutiara dan mungkin nggak berharga kalau dia nggak nongol ke atas permukaan. Ya. Jadi sesi hari ini adalah sesi kita semua belajar mempelajari kembali dan mungkin membuang pembelajaran yang sudah obsolete, yang sudah nggak cocok lagi dipakai. Ya. Nah, ngapain sih ikut sesi ini? Mungkin teman-teman sudah menjawab. Di sini ada banyak apa yang sudah saya pegang, alasan-alasannya banyak banget gitu ya. Jadi saya nggak akan tanya lagi, tapi setidaknya saya kumpulkan ini dengan 3M, yaitu mempelajari hal baru, mengulang yang sudah tahu, dan membuang yang sudah nggak perlu. Ya. Dan juga yang kedua, teman-teman barangkali dari diskusi kita bisa mendapatkan gambaran baru, insights, pandangan baru, agar kita bisa mempersuasi orang, mempengaruhi orang, tapi juga kita harus mengizinkan diri kita dipengaruhi, ya. Jangan keras hati, jangan jadi batu itu udah nggak bisa bertumbuh gitu kan. Dan kita bisa memahami persuasi yang baik atau yang tidak baik itu seperti apa. Ya. Lalu mungkin ada juga teman-teman yang datang ke sini untuk window shopping, untuk ide dan inspirasi. Silakan. Ya. Yang berikutnya kayaknya ini tadi sudah disebutkan beberapa kali ya. Sekarang kerjaan saya sebagai trainer, author, podcaster yang gitulah ya. Tapi saya juga pernah bekerja. Kalau penyiar radio zaman jebot dulu, zaman teman-teman belum hidup, mungkin saya udah pernah jadi penyiar radio gitu ya. Dan saya juga pernah jadi penerjemah film Hollywood di saat-saat ketika teknologi baru aja merayap memasuki hidup kita, ya. Yang kalau ngambil file film itu apa ya? Mesti lewat apa sih itu yang bunyinya untuk internet itu yang tek 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 tek. Nah, ngambilin filenya itu, aduh, nafas sampai seret gitu ya. But anyway, jadi setidaknya teman-teman bisa merasa aman bahwa saya tidak datang dengan tangan kosong untuk berada di sini bersama teman-teman, gitu ya. Oke. Ada cerita, ini baru kemarin terjadi, ada telepon. Kayaknya teman-teman pasti ada yang punya pengalaman yang sama. Di telepon itu, seseorang, suara laki-laki ya, itu langsung gini, halo, Imo? Iya, biasanya kalau yang panggil saya Imo, itu orang yang saya kenal, atau orang yang tahu saya persis ya. Terus, halo Mo, masih ingat aku nggak? Siapa ya? Dia bilang, karena namanya nggak ada di situ. Dia bilang, aku hari mana? Hariawan katanya. Hariawan mana? Saya udah tahu kalau seseorang dia cuma menyebutkan seperti itu, saya harus berhati-hati. Jadi otak kritis harus bicara. Ya. Terus dia bilang, masa nggak inget sih? Kok tega sama teman sendiri?
Setelah ngobrol saya tetap bilang hari mana, dari mana gitu ya. Dan dia berusaha menimbulkan rasa bersalah di saya. Oh, sama teman begitu, kita teman SMP loh. Oke, SMP mana? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa menyebutkan kan. Nah, ini salah satu ilmu persuasi yang suka dipakai oleh para penipu. Dan banyak sekali dari kita itu terbujuk oleh penipu disebabkan karena kemampuan mereka satu dua gitu ya untuk mempersuasi atau membujuk kita ya lewat banyak hal. Nah, ada beberapa yang akan kita kupas di sini bagaimana cara orang mempersuasi sih, bagaimana kita bisa mempersuasi atau membujuk orang ya. Oke. Boleh nggak tahu teman-teman semua di sini ada nggak yang pernah apa? Saya tutup dulu biar saya bisa. Pernah nggak ada yang terkena ini bujuk rayuan konmen lewat telepon gitu? Nggak ada? Pernah sih Pernah? itu dari ngaku-ngaku dari Excel dapat hadiah apa waktu itu lupa sudah lama. Tergoda nggak? Enggak sih, cuman pulsanya kepotong banyak. Oh, kena juga berarti ya somehow ya. Iya. Oke, ini sebentar, Angel, aku record bisa ya, coba dikasih apa namanya akses untuk record ke komputer ya. Oh ya, oke, Mbak. Belum nih? Ada lagi nggak yang lain yang pernah tertipu dengan cara seperti ini? Ada? Oke, minta permission ya, Angel. Siap, maaf, lagi ngubungin miminnya. Oh, oke, baik. Iya. Dari teman-teman sendiri, nanti saya akan tanya pemahamannya sedikit ya tentang ini gitu ya, tentang apa namanya, how to persuade people, how to influence people. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman di sini ada yang kerjaannya memang urusannya kayak gitu. Misalnya orang sales itu kerjaannya setiap hari itu kan influence people, persuade ya. Ada nggak? Boleh kasih tangannya, boleh lewat reaction di sini? Enggak. Oke, ya Mas Bobby ya. Can you tell me a little bit more about it? Lebih tepatnya sebenarnya salesnya ke internal perusahaan, bukan ke luar. Karena dari kerjaanku sebenarnya untuk buat konsep baru gitu atau semacam improvement. Terus dari aku harus jual ke unit bisnis di internal. Oh iya, jadi kayak dari bisnis unit yang satu menjual ke program ke bisnis unit yang lain gitu ya? Iya. It's still selling, right? Masih selling dalam hal ini, benar ya? Oke. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ke share screen. Kali ini saya akan minta, belum dulu deh, saya akan ceritain dulu ini. Ada yang udah pernah lihat ini enggak? Videonya Keke bukan boneka itu pernah trending ya di YouTube. Ya. Oke. Nah, coba perhatikan ini aja, nanti ada pertanyaannya di belakang. Ini termasuk yang miliknya Robert Cialdini itu, ini adanya di mana? Nanti ya, diingat-ingat aja. Yang kedua,
ada satu pembicara TED yang bercerita, ya, yang dia ceritakan sebenarnya menurut banyak orang mungkin agak aneh ya, karena yang dia bicarakan itu adalah Baul. Mungkin buat teman-teman gini deh, yang dia ceritakan dalam speech-nya itu adalah perjalanan dari dalam perut sampai dia keluar. Ya. Tapi dari caranya dia menyampaikan itu bikin orang banyak terkesan. Dari TED Talks ini dia bisa akhirnya mengembangkan itu menjadi sebuah buku, ya. Keren nggak? Keren kan? So you can actually do anything. Persuading people is not necessarily like you tolong dong gitu ya, atau seperti itu, enggak. Setiap jengkal kita berkomunikasi itu merupakan bentuk persuasi, ya. Oke. Oh, ini sudah bisa ya, kayaknya ya. Sebentar. Belum nih. Dari Angel aja, Angel. Kalau bisa direkod ya. Oh iya. Rekod ke komputer aja, nanti tinggal bisa di-share. Oke. Ya. Nah, tiap hari ini sebenarnya angka yang sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu. Tiap hari kita setidaknya menerima 1.500 pesan, ya. Kalau sekarang pesan ini jauh lebih banyak lagi. Nah, dari pesan-pesan ini beberapa di antaranya kita bukan hanya menerima. Kita mengolah, menerima, tapi juga menyampaikan. Bagaimana caranya supaya pesan yang kita sampaikan itu menonjol, ya, bisa mempersuasi orang, membujuk orang, mempengaruhi orang. Bukan hal yang mudah, tetapi ternyata ada kunci-kunci yang banyak dari kita ignore atau cuekin gitu ya. Nah, kalau kunci yang kita cuekin ini kita pegang, maka tingkat keberhasilan kita ketika mempengaruhi orang itu jauh lebih tinggi. Nah, bolehlah saya akan tanya teman-teman nih, seberapa sering dalam sehari menggunakan kemampuan komunikasi yang membujuk atau mempengaruhi? Boleh dijawab di chat aja. Saya nggak mau pakai Mentimeter karena khawatir terputus gitu dari teman-teman. Sing lagi ke Mentimeternya. Coba boleh silakan dijawab. Sering, jarang banget, C-nya boro-boro. Sudah? Oke, sebentar saya tutup dulu. Saya mau lihat barangkali ada yang bilang, jarang banget, ada kebanyakan jarang ya. Ada yang sering, Mas Nur Jamil bilang nggak pernah. Iya. Mbak Gina, nggak apa-apa. Lewat sini aja Mbak Gina kalau tidak bisa suaranya keluar. Ini tadi trending nomor 1 se-Indonesia Raya pasti si Keke itu ya. Oke. Jarang, iya jarang. Kebanyakan jarang ya. Nggak apa-apa. Kita lihat nanti sebenarnya yang sudah kita lakukan itu banyak. Ini ada yang bilang dari Mas Ji Aijo. Hanya saat interview kerja dan ketika menulis creative writing untuk jualan online. Nah, ketika menulis untuk jualan online ini juga salah satu cara untuk membujuk, gitu kan ya. Oke. Sebenarnya yang kita nggak tahu, kita melakukan ini setiap saat. Lewat WA, lewat sosial media, ketika kita ngobrol dengan orang di rumah, ya, minta sesuatu pun dari orang di rumah, itu sebenarnya cara kita untuk membujuk
untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Saya kembalikan ke share screen. Kalau gitu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persuading, negotiation, atau satu lagi influence. Nah, sebenarnya tahapannya itu seperti ini, secara ringkas ya. Tahapannya itu seperti ini. If we want people to change or to follow us, ya, kita kan mengubah pandangannya mereka, mengubah pikiran mereka, mengubah perasaan, mengubah tindakan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi sebenarnya tahapannya itu dipersuasi dulu. Kita nggak bisa bernegosiasi dengan orang kalau kita nggak persuasi dulu. Kalau langsung nego, apa yang terjadi? Ya berdarah-darah. Ini lagi lebay aja ya. Yang dimaksud adalah mungkin nggak berhasil. Mungkin berhasil, tapi dengan pengorbanan yang banyak. Kekesalan hati, biaya, terus ada rasa inferior karena kita merasa kita minta gitu kan ya. Jadi merasa diinjak-injak gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi kalau proses persuasi sudah dilakukan. Ya. Mempengaruhi ini to influence. Jadi persuasion plus persuasi dan influence dua-duanya ini itu melibatkan agenda kita. Tok ya. Jadi kita kepingin orang ngikutin kita, entah pandangannya, pikiran, perasaan, tindakan, tok gitu. Tidak melibatkan dia maunya dia kayak gimana tuh kita akomodir, enggak. Secara umum. Tapi di negosiasi itu terjadi karena orang ada punya mau, punya agenda sendiri. Dan kita punya agenda. Sehingga agenda itu harus ketemu di jalan supaya mereka bisa begini. Sama-sama agendanya. Kalau dalam sebuah lingkaran kayak diagram itu, ini kita, ini mereka, harus ada yang ketemu di tengah-tengah. Ada irisannya. Irisannya inilah hasilnya, gitu ya. Tapi kalau yang persuasi, karena kita yang mau sesuatu dari orang itu. Nah, contohnya dalam hal ini, gimana caranya bisa bikin orang Eskimo pengen makan es krim di musim dingin. Itu baru hebat ya, bisa persuade mereka, bukan memaksa. Atau jual pasir sama orang di padang pasir. Ya. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini itu hanya di persuasi dan di influence ya. Lebih banyak penekanan ada di persuasi. Karena kita nggak bisa loncat sebelum kita tahu bagaimana kita merangkak dan jalan. Okay. Nah, ada kalanya susah sekali kita mempengaruhi orang. Atau susah kita sendiri dipengaruhi orang. Nah, pertanyaan ini saya tujukan ke teman-teman semua, tolong dijawab dalam satu kata. Kenapa orang susah dipengaruhi? Silakan boleh dijawab di chat feature. Saya tutup dulu supaya saya bisa membaca. Teguh pendirian, ego. Oh, ini suara saya kurang keras ya? Jelas Bu, jelas. Jelas. Oke. Mas Jamil nggak bisa dengar suara saya katanya tadi. Ini suaranya kurang keras. Mic-nya mati kah? Enggak tuh. Coba mungkin nggak tahu kenapa yang lain-lain, tapi suara saya jelas ya? Jelas Mbak, aman. Oke, aman ya. Mas Jamil mungkin keluar dulu, terus masuk lagi jadi lebih jelas, barangkali ya. Oke, ada ego, tadi jawabannya Mbak Soliha itu teguh pendirian, Mas Pradahlan, Mas Sindu idealis, Nathaniel ngeyel, ya. Bobby keras kepala, stubborn, Liliana, yes. Doni, ya Doni keras kepala katanya.
sehingga I don't care. Even if it's good, I don't care gitu ya. Because I don't trust you, itu juga bisa. Not interesting, Mas Renaldi dari Mia trust issue ya. Oh, oke, udah tadi HP-nya Mas Jamil error begini. Jelas, aman. Ada Lawrence juga, tidak menarik atau misleading katanya. Ya, beda pendapat kata Mas Jamil. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi ini salah banyak dari tantangan kita. Kenapa kita gagal mendekati orang, membujuk orang. Ada juga jawabannya beda pendapat. Ada dari Lawrence lagi nggak masuk logika, ya. Nggak masuk logikanya siapa? Logikanya si orang itu, ya. Oke, oleh karenanya kita semua sekarang akan membuka sedikit demi sedikit. Ya sedikit-sedikit doang juga gitu ya. Apa sih yang diperlukan untuk kita bisa membujuk orang? Saya buka share-nya lagi. Ya. Nah, prinsip yang pertama yang kita harus selalu ingat pada saat berkomunikasi itu adalah keberhasilan sebuah komunikasi atau proses komunikasi bukan saat ketika pesan disampaikan. Enggak. Tapi ketika pesan itu diterima dan dipahami sesuai dengan yang kita inginkan sebagai pelempar atau pembawa komunikasi itu. Nah, jadi kalau di mana-mana, pergi ke Amerika, currency-nya adalah dolar. Pergi ke Eropa, currency-nya adalah pound sterling. Ya. Nah, pergi ke pikiran orang, ya, currency-nya apa? Memahami, paham. Untuk paham akan diperlukan banyak senjata. Salah satunya adalah empati. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu, ya. Nah, modal awalnya itu tadi saya bilang paham orang, empati. Yang kedua, kita harus ngerti bahwa setiap orang itu di benaknya, di kepalanya, bayangin ada si Agus. Agus ini, maaf ya yang namanya Agus ya. Agus ini adalah pertanyaan yang diringkas seperti ini. Apa gunanya untuk saya? Ya. Kalau saya diminta membeli ini, apa gunanya untuk saya? Kalau saya diminta untuk melakukan A, apa gunanya untuk saya? Nah, pertanyaan ini yang harus kita jawab. Ketika kita tahu jawabannya, maka komunikasi sedang terjadi prosesnya. Ya. Setelah itu kita tahu Agusnya mereka, maka kalau kita mau nyusun strategi gitu ya. Kalau teman-teman nih di kantor mau bikin strateginya gini nih. Contoh ya, ambil contoh aja. Aduh, kayak terus belum punya modal, belum cukup gitu ya. Harus naik, gue harus ngomong sama bos gue. Lagian kerjaanku juga tambah banyak gimana? Ya. Kalau enggak, mendingan gue pergi ke tempat lain. Di luar pasaran gue tinggi, gitu ya misalnya. Ini semua yang ada di kepala kita. Tapi kalau kita tetap punya di kepala kita, maka strategi yang tertuang itu akan berorientasi pada pikiran kita tadi. Kecuali kita mikir, oh iya, kalau gue minta naik gaji, Agusnya perusahaan apa ya? Ini yang dicari dulu. Saya ada beberapa orang sebelum mereka mau ngomong gitu, ada performance appraisal yang kayak gitulah ya, dan mau minta kenaikan gaji, latihan dulu dengan saya. Latihan ngomongnya seperti apa. Karena ini penting gitu ya. Ada juga teman saya yang minta naik gaji dengan ancaman. Apa yang terjadi? Bosnya bilang, kebetulan saya kenal juga sama bosnya gitu ya. Bosnya bilang, ya udah sana, pergilah ke tempat lain. Kenapa? Karena dia menggunakan blackmail. Bukan lagi persuasi. Ya. Ancaman yang dalam tanda kutip soft
Contoh, saya perlu ya, saya perlu berarti orientasinya masih di saya. Ketika kita berkomunikasi persuasi, meskipun kita minta apa, jangan orientasinya ke kita ketika mengomunikasikan. Ya, harus ke orang itunya supaya dia mau mau melakukan apa yang kita minta. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana kita menyampaikan subliminal message atau pesan tersembunyi, ya, yang membujuk tapi nggak ketahuan mintanya, gitu ya. Ini kalau mama suka banyak tahu tuh, ya. Banyak suka pakai sama suaminya. Ya, ada yang udah mak-mak nggak ada kayaknya ya, sini anak muda semua. Oke, jadi tadi poin 2, strategi contoh tadi mau naik gaji, kira-kira saya akan tanya teman-teman, ada yang bisa bantu saya nggak? Apa yang harus dikatakan ke bosnya? Yuk, silakan. Harus ngomong gimana? Ya, boleh buka mic-nya. Coba gue ya. Yes, silakan, Mas Bobi. Bos, kalau misalnya saya dikasih, saya bisa memberikan yang lebih juga untuk perusahaan. Nanti saya bisa mungkin sharing produk atau apa gitu ke teman-teman juga nih, buat supaya meningkatin semangat teman-teman juga. Mungkin. Oke, saya akan pertimbangkan. Belum cocok. Ya, makasih Mas Bobi. Nanti kita bahas sedikit. Satu lagi mungkin? Saya, ya, silakan, Mbak Soliha. misalnya kalau misalnya disuruh naik gaji, saya beri kesepakatan sama bosnya. Bos, misalnya saya udah nyampe target nih sekian, bolehlah saya naik gaji gitu, karena saya udah achieve target gitu, dan saya akan maksimal lagi sesuai dengan kemampuan saya, dengan kredibilitas saya gitu. Oke. Mbak Soliha, apalagi dengan background gitu ya. Iya benar. Itu background apa? Petir ya. Ya udah ya, kasih deh. Iya benar. Thank you. Ini kayaknya masih ada yang mau ngomong. Lawrence, Lor? Ya, kalau aku pasti bilang, Pak, kita sudah bekerja bareng lama gitu kan, sudah 1 tahun lebih, dan saya yakin saya sudah berbuat banyak. Kira-kira kalau misalkan saya minta sedikit kenaikan gaji, menurut Bapak itu boleh atau tidak ya kalau misalnya saya meminta itu? Karena menurut saya sudah bantu banyak untuk perusahaan, berkontribusi, mulai dari ngurusin hal-hal yang sepele, termasuk proyek-proyek yang challenging yang Bapak berikan, dan semuanya sudah selesai. Boleh nggak, Pak? Terima kasih loh, Pak. Ya, mewakili Bapak Direktur. 50-50 ya, masih ini sudah bagus, tapi saya masih pertimbangkan, karena tanya boleh apa enggak. Ya, jadi kalau kita sebenarnya... Saya, Bu. Ya, silakan Mas Renaldi. Selamat pagi, Ibu. Berdasarkan achievement dan kemampuan saya dan kontribusi saya selama saya berada di perusahaan, sekiranya Bapak bisa untuk menaikkan gaji saya berdasarkan apa yang saya raih selama ini, mohon untuk dipertimbangkan pengajuan saya untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Terima kasih. Oke. Saya pertimbangkan juga ya. Oke, ini sebenarnya ada gems-nya di situ, ada golden nuggets, ada yang
sudah bagus-bagus ya. Ada yang dari GI Joe pertama ceritakan tentang kontribusi, kemudian lanjut ke proposal review, kenaikan gaji, penutup gertakan halus. Bilang jujur kalau lagi diskusi sama company tetangga. Oke. Ini bisa backfire, bisa enggak ya, tapi it's the risk ya. Ada satu kata kunci yang mungkin teman-teman bisa balikin lagi, yaitu si Agusnya. Tadi Agusnya teman-teman itu belum kuat. Maksudnya kurang menjawab Agusnya si perusahaan atau Agusnya si bos. Agusnya perusahaan yang bisa kita pakai sebagai senjata makan tuan perusahaan ini adalah skema ya. Skema misalnya skema gaji di perusahaan dengan dilihat job description kita. Misalnya dari job desk itu misalnya 50, tapi karya kita itu sudah 100. Sedangkan di 100 ini adalah job desk orang yang sudah lebih tinggi misalnya. Posisi yang lebih tinggi. Nah, ini yang bisa digunakan juga ya sebagai strategi salah satunya. Tapi jangan pernah bilang bolehkah. Karena ketika ngomong bolehkah ya memang halus gitu ya kelihatannya. Tapi kita menyerahkannya sama dia. Kalau bos yang baik, dia akan lebih menghargai kita kalau kita bilangnya seperti ini. I would appreciate if, ya, saya akan sangat senang jika Bapak bisa mempertimbangkan permohonan kenaikan gaji saya disebabkan karena 1, 2, 3 yang berkaitan sama si perusahaannya. Ya. Karena job desk saya sudah exit dari sini, saya tidak minta langsung naik promosi, tapi setidaknya bisa dipertimbangkan kembali gaji saya disesuaikan. Gitu. Jangan sekali-kali ini juga gertakan halus seperti ini, itu ada kemungkinannya kita bakal ditendang. Teman saya tuh ada yang kayak gitu, dia bilang, saya di sana sudah ditawarin sekian. Dan si bosnya ini, itu kita lagi nyolek egonya dia loh. Dan si bosnya langsung bilang, oh please go ahead, silakan ke tempat lain. Gitu. Ya. Oke, baik, kita kembali dulu ke share screen, karena belum sudah 30 menit aja gitu ya. Ya, padahal baru di modal awal, nggak apa-apa. Nanti bisa kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Nah, tadi saya bilang ada Agusnya kan. Pahamilah cara orang memproses informasi, karena ini bisa jadi kunci. Ya, lihatlah orang itu ada di sebelah mana kira-kira. Ya. Contoh, orang yang ketika mendapatkan informasi, dia merasa pakai experience itu ada di nomor 1. Maka pertanyaan pertama yang ada di otaknya itu adalah kenapa. Jadi ini yang harus dijawab duluan. Terus kita lihat orang kalau itu yang tadi orang yang di kuadran 1 ya. Orang di kuadran 2 itu adalah orang yang suka pikir, thinking. Terus dia menimbang, considering ini itu gitu. Dia nggak langsung ngalamin, nggak langsung embrace ya. Terus dia juga suka mengamati, liatin dulu, watch and observe gitu ya. Maka yang pertama sekali ada dalam pikirannya adalah apa sih ini apa? Jawab itu dulu. Jangan berikan jawaban kenapa dulu. Ya. Terus kalau orangnya tipe yang dia suka berpikir, menimbang, tapi juga setelah itu dia suka melakukannya, suka beraksi, atau orientasinya itu ke lakukan aksi. Maka pertanyaan yang harus dijawab pertama adalah, atau yang utama ya, key message-nya adalah bagaimana. Jadi itu yang ditonjolkan. Nah yang keempat, itu tipe-tipe yang suka merasakan, suka mengalami experience, dan a doer dan an action-oriented person. Jadi dia ada di nomor 4 ini, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang dia butuhkan adalah ide-ide baru.
Cobalah lihat orang-orang yang akan kita dekati untuk persuade ini ada di mana. Oke, saya lanjut dulu ya. Kok modal awal lagi. Nah, kita bisa pakai ini toolbox saya yang selalu manjur gitu ya, dipakai di mana-mana. Nah, resepnya adalah V-V, ya, V-V. Gitu. Nah, ini berdasarkan teorinya Mehrabian, di mana V-nya itu adalah verbal, V-nya vokal, ya, V-nya visual. Nah, dari tiga ini ternyata kekuatan verbal itu bobotnya itu 7%, sementara kekuatan vokal bobotnya 38% dan kekuatan visual bobotnya 55%. Ya. Terus gimana kalau cuma ada vokal doang? Ya, nggak mungkin ada vokal doang tanpa ada nggak mungkin ada verbal doang tanpa ada vokal. Jadi kalau verbal ya pasti ngomong gitu ya, yang nggak ada visualnya tapi ada vokalnya. Seperti kalau saya ngomong selamat pagi, nggak usah didengar, nggak usah dilihat mukanya ya. Selamat pagi, bisa bantu apa saya? Bagaimana kesan kita? Padahal secara verbal itu kata-katanya selamat pagi, saya bisa bantu apa saya? Tapi yang mana yang lebih bobotnya diambil oleh vokal? Yes, ya. Nah terus kalau verbal doang bisa nggak? Visual. Iya, dengan visual ya. Kalau tulisan gitu juga kan? Kalau tulisan tangan, tulisan ketikan itu semua ada di verbal, tapi juga ada visual, gitu. Ini lebih-lebih, nilainya lebih besar lagi, 7 dan 55. Ya. Visualnya seperti apa? I can tell you this, satu orang teman saya, padahal bagus banget, dia cuma karena ketika ngetik itu masih dalam keadaan emosi, ngetik email pakai huruf besar semua, besoknya dia, si bosnya tuh bilang, ini orang gampang emosian, bekerja di bagian finance, ya, yang maksudnya itu harus pegang rahasia orang, ya nggak boleh gampang emosian. Ini berat nih, udah pecat aja, gitu. Akhirnya dipecat. Padahal posisinya cukup tinggi, just because of that little thing. Kata kita little thing, tapi ini menonjolkan sesuatu gitu ya. Jadi emang harus nampol gitu ya. Dan itu nampol. Kenapa? Dia pakai huruf besar, semua kapital, dan pakai merah, karena lagi marah. Nah, akhirnya kerjaannya melayang. Oke. Nah, jadi tadi ya, verbal, vokal, visual, dan yang terakhir adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah energi yang kita sampaikan. Bayangin kalau saya ngomong di depan teman-teman semua, tapi begini cara saya, ya itulah persuasion toolbox itu ya, gitu deh. Dengan muka yang ke bawah begini aja orang udah males gitu ya lihatnya, karena tidak ada vibrasi atau energinya. Jadi energi apa yang dibawa ketika kita persuade? Tadi verbal itu banyak. Ada banyak kata-kata kunci yang bisa kita pakai. Contoh kata tolong, ya. Contoh kata maaf. Itu bisa melting other people's heart. Maaf doang, tapi kita suka pakai. Tadi ada yang bilang ego, G.I. Joe bilang ego. Yes, because kita elus-elus ego kita. Jadi sulit mengungkapkan itu, maaf. Maaf, tolong, bisakah, kata-kata bisakah aja, itu bisa sangat powerful. Ya. Bukankah, ya. Vokal juga powerful. Saya baru saja menyampaikan. Kalau saya ngomong, minta tolong gitu ya, coba itu, ambilin itu. Ya. Cara saya ngomong dengan vokal seperti itu, orang nggak akan. Ya.
teman kerja kita di kantor misalnya, kita ajak ngomong bilang, lu jangan gitu kenapa sih? Tapi dengan nada yang tinggi, dia tidak akan punya persuasive communication, ya. Visual itu apa yang nampak, semua yang nampak ya, dari mulai wajah nampak, pakaian, warna, bahkan warna baju itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan persuasi kita, ya. Dulu ada ini hebatnya warna ya kadang-kadang. Ada busway itu dulu ada merah-merah ya. Terus banyak yang kebakar. Ini bukan tahayul loh. Kenapa? Karena warna merah itu menyerap panas. Merah itu menyerap panas gitu ya. Terus di jalan Jakarta yang seperti itu, ya mesin tambah panas, kebakar, wajar. Coba lihat banyak nggak kendaraan di jalanan dengan warna merah? Jarang kan? Bayangin kalau itu yang terjadi. Nah, warna juga ya, sebagai bagian dari visual itu akan membantu kita. Kalau kita mau mendeketin orang, bos kita misalnya, dia paling sebel sama warna pink. Jangan ngobrol sama dia untuk persuasi pakai baju warna pink. Karena itu akan mengganggu pandangan dia, mengganggu konsentrasi dia. Nah, terus vibrasi ya, vibrasi bagus itu dimulai dari diri sendiri. Sebelum ketemu orangnya, kita sudah bayangkan orang itu tersenyum. Terus kita bayangkan orang itu happy ketika kita deketin dia. Jamin. Beneran. Kalau nggak percaya, boleh deh saya traktir makan bakso. Sini dekat rumah saya. Oke. Saya pindahin dulu ya ke yang berikut. Nah, ini contoh ekspresi 4P komunikasi. Wajah harus menunjukkan minat. Ya. Mata berbinar apa enggak? Kalau kita bilang saya tertarik pada pekerjaan ini, tapi matanya surem waktu di interview. Terus ini juga begini, ya. Yang menandakan apa? I don't think I like the job gitu kan. Jadi cobalah dengan terbuka ininya ya, bahunya, sehingga kelihatan kalau aku cukup perkasa untuk ambil pekerjaan ini. Gitu. Verbalnya, nah verbal ini banyak dengan kata-kata wah menarik ya. Apa menurut Anda? Bagus ya? Bukankah? Nah, ini semua kata-kata verbal yang membujuk, ya. Terus menunjukkan perilaku tertarik yang asli, yang tulus gitu. Lalu ada body language dan vibrasinya tuh menyenangkan, nggak bawa-bawa rasa permusuhan gitu. Oke. Nah, persuasi itu kan membuat orang menyukai kita. Jadi cobalah tanpa menggunakan komunikasi persuasif tadi dan subliminal atau pesan tersembunyi. Ya. Ada istilah yang saya suka banget. Buatlah orang lain lebih tinggi 2 inch. Make that the other person taller, 2 inches taller. Maksudnya apa? Kita biarkan mereka lebih confident. Kalau mereka lebih confident, mereka gitu ya. Mau terbang sedikit gitu kan. Dan dengan mindset begini, setiap orang yang saya temui, dia punya sesuatu yang istimewa. Jadi karena itu saya tahu saya akan belajar dari orang itu. Ya. Nah, dengan cara ini, dengan persuasi ini, kalau dilakukan dengan baik, itu salah satunya bikin kita jadi orang yang menarik. Ya. Terus caranya jadi orang menarik kayak apa? Nanti habis ini ya. Nah, sekarang komunikasi subliminal itu seperti apa? Jadi yang mempengaruhi tanpa mempengaruhi. Menyasar subconscious mind kita, otak bawah sadar kita. Ya. Bisa melalui budaya, belief system, bisa dari network, ya. Bisa juga kita menyampaikan value tanpa minta, tolong dong beli, enggak.
saya cerita aja tentang, ini bagus loh gini-gini. Nanti dia bisa tiba-tiba ikutan mau beli. Ya, itu sudah masuk ke komunikasi subliminal yang menyampaikan pesan tersembunyi. Ya, emotional appeal ada tuh. Dulu ada, saya nggak tahu, saya pikir dia mau ngomongin masalah, jadi datang ke kantor ngomongin masalah safety, oke, safety. Ternyata di akhir-akhir dia menjual blanket, jadi anti api, blanket anti api, ya. Tapi di situ emotional appeal-nya adalah seperti ini. Bayangkan Anda cuma mengeluarkan uang sekian, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Jadi emotional appeal-nya ke apa? Oh iya, kalau itu terjadi padaku, begitu nggak seberapa. Ya. Untuk proteksi misalnya. Emotional appeal. Social. Kalau semua sekelilingnya udah pada pakai iPhone, terus kita doang yang pakai merek apalah merek nggak jelas gitu, rasanya nggak enak sendiri tuh. Sama seperti dulu di awal saya sering kerja di Singapura, orang-orang di Singapura kebanyakan pakai iPhone. Saya dulu pakai BlackBerry, meskipun BlackBerry yang udah keren gitu ya, tapi tetap aja merasa I'm not part of these people gitu kan. Jadi tekanan sosial itu juga bisa membuat kita terpengaruh gitu ya. Terus juga yang 4V tadi, 4V masih ingat? Visual, vokal, vibrasi, dan vibrasi ya. 4V ya. Oke, thank you. Ya. Nah, untuk menjadi orang menarik, ciri-cirinya seperti apa? Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang menarik? Jadi kita nggak usah lagi membujuk-bujuk orang dengan ngikutin dia. Dia yang akan ngikutin kita. Nggak perlu dukun. Nggak perlu pelet. Asalkan kita tahu bagaimana menjadi orang yang menarik. Ya, kita harus cerdas, tangkas itu gesit gitu ya, agile, doyan belajar, ya, terus tertarik pada banyak hal, menjadi pengamat dan pendengar yang baik, terus santuy gitu ya, suka having fun, suka eksplorasi ke teritori dan pengalaman baru, ya, punya empati tinggi, dan pola pikirnya ketika melihat sesuatu itu yang dia lihat adalah potensi, bukannya tantangan yang tidak bisa dihadapi. Ini akan membuat kita menjadi orang yang menarik. Ya. Energi vibrasi dari orang yang menarik itu, itulah yang akan jadi magnet buat orang. Tiba-tiba kita didatangi orang, ditawarkan ini itu, ditawarinya, lu mau nggak? Tuh ambil aja. Ini ada pernah terjadi loh, bukan di sini ya. Ini cerita dari bukunya Dale Carnegie. Dia ketemu sama ibu tua yang kaya raya gitu ya, dari suaminya. Setelah itu si yang datang ini untuk ngobrol gitu, dia cuma bilang rumah ini keren sekali gitu, bagus sekali begini begitu, ngobrol aja. Setelah itu si ibu bilang gini, nih ada mobil sports saya dibeliin laki saya, belum pernah saya pakai, ambillah buatmu. Dia sampai enggak usah. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh hatinya. Si cowok ini tertarik pada sekelilingnya dan pada ibu ini. Ya, pada ngobrolnya dan lain sebagainya, sehingga dapat. Teman saya ada yang dapat loh gitu. Caranya dia gimana? Dia pernah dulu kerja di kapal pesiar. Nah, di kapal pesiar orang Indonesia gitu loh, jadi ramah dan lain sebagainya ya. Keramahan dia itu diterima dengan luar biasa oleh salah satu pasangan yang ada di kapal pesiar itu. Beberapa tahun kemudian, dan akhirnya mereka jadi berteman. Beberapa tahun kemudian meninggal. Tahu sebagian dari warisannya jatuh ke siapa? Yes, bukan saya, bukan. Ke teman saya ini, meskipun dia udah di Jakarta, akhirnya dia ke sana untuk ya tanda tangan dan lain sebagainya, dia dapat lah. Gitu. Itu bukan tujuan ya.
ketulusan aja itu pasti akan berakibat baik pada kita, gitu ya. Oke, nah, bagaimana cara menjadi orang yang menarik, memiliki keingintahuan yang ada. Ini beda dengan kepo ya. Kalau kepo itu bisa jadi ininya kekacau atau koplak. Sedangkan kita maunya kece ya. Jadi ambil keingintahuan yang kece, yang fun, tidak menghakimi, eksplorasi, terkoneksi gitu ya. Yang menantang keterbatasan kita, tapi jangan ambil yang kacau atau yang koplak. Dua ini yang kepo nggak jelas. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya salah satu cara yang bisa kita lakukan, bukan salah satu ya, salah banyak. Ini refresh lagi lah gitu ya. Beri penghargaan yang tulus. Kalau kita misalnya lihat orang itu misalnya pakai baju cocok gitu ya, nggak apa-apa kita bilang, ngomong penghargaan itu. Hey, you look great with that outfit gitu. Tapi asal tulus, bukan yang mau menjilat. Orang bisa merasakan vibrasi kita, ya. Tahu lah yang mana yang suka brown nose gitu, dan yang mana yang enggak. Jadi bahasa persuasi yang akrab sama orang itu juga yang kita pakai. Kalau orang itu senang bercerita, kita pakai cerita. Kalau orang itu senang istilah-istilah, pakai istilah. Dan pakai kata-kata magic tadi ya, kata-kata yang jadi saya selalu bilangnya mantra ya. Terus gunakan bahasa emosi. Kalau orang itu pakai bahasa emosi, kalau pakai bahasa thinking, gunakan itu juga. Beri dan minta bantuan. Nah, ini ada juga berdasarkan penelitian, orang itu akan merasa dekat sama kita ya. Kalau misalnya kita itu suka minta bantuan sedikit-sedikit dari orang itu. Bukan minta bantuan sedikit-sedikit mau utang gitu ya, atau apa, enggak. Tapi bantuan contohnya gini. Misalnya saya nelpon ke teman saya, lu tahu ini enggak sih? Ya, cuma nanya begitu aja. Bertanya informasi misalnya. Asal bantuan yang diminta kecil-kecil. Karena itu cara kita terkoneksi dengan dia. Melalui tadi komunikasi yang subliminal, ya. Tapi minta bantuan, memberikan bantuan itu juga bagus, asalkan kita jangan hitung-hitung lagi, gitu. Kalau kita mendapatkan bantuan, itu yang harus dihitung, karena ternyata orang yang memberi kita bantuan itu menurut penelitian dia akan lebih bertahan lama. Kalau kita yang dikasih bantuan, kita lebih lupa. Ini kalau perlu catat ya. Terus referensi, mungkin bisa pakai itu untuk memenangkan hati orang. Pakai referensi kalau itu yang dia suka. Dan cari yes-nya. Ini kata Socrates loh. It's really fixed mindset-nya. Karena kita nggak dapat apa-apa. Sulit pola pikir orang diubah itu udah nggak usah. Karena dia bukan nggak tahu, dia tahu. Sama kayak kita argue sama seorang perokok berat, dia tahu kok kalau perokok itu nggak bagus gitu ya. Tindakan merokoknya tidak bagus, dia tahu. Bisa menyebabkan kanker, dia tahu. But I like it, who cares gitu. Ya, jadi cari yes-nya ketika berargumentasi. Kalau nggak nemu yes-nya, jangan adu argumen. Saya benar, kamu salah. Nggak bisa. Karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Oke, ini sudah mau habis ya. Kalau teman-teman mau, silakan juga lihat dan gali dari bukunya Dr. Robert Cialdini. Selain tadi bukunya Dale Carnegie ya. Jadi ada 6 prinsip dari persuasion katanya. Yang pertama adalah reciprocity atau timbal balik. Kalau orang merasa sudah punya hutang budi sama kita, itu akan jauh lebih mudah untuk persuade dia. Ya. Dan orang Indonesia itu punya keterikatan emosional, bukan ke sistem,
Jadi kalaupun kita tahu teman kita salah, kita tetap akan belain dia. Beda dengan kalau di dunia barat yang kesetiaannya lebih kepada sistem. Jadi kalaupun istrinya, the loved one salah ya, dia nggak keberatan ngasih tahu ke pihak yang berwajib. Kalau kita akan tutupi. Itu reciprocity di kita itu sampai segitunya, gitu ya. Kedua, komitmen. Jadi komitmen pribadi ini ya, kita bisa persuade orang yang punya komitmen bagus dan kita colek itu rasa komitmennya. Ya. Yang ketiga, social proof. Dan ini gampang banget kalau sekitar kita udah pakai iPhone, kita pakai merek Baba gitu ya, ya otomatis pasti kita akan ngikutin. Ya. Semua orang pakai sepatu mereknya Cinta, aku juga harus pakai yang kayak gitu. Contohnya, liking. Yang keempat, suka deh gitu ya. Desire to agree with a person who resembles you or share the same values. Ya. Jadi kita mau bersepakat dengan orang yang mirip sama kita atau orang yang kita suka. Ya. Authority, ini desire to trust and agree with an expert based on visual cues. Kita bisa lebih percaya sama orang yang pakai misalnya. Coba deh bayangin kalau pergi ke dokter, dokternya pakai t-shirt yang kumal gitu ya. Terus pakai sandal jepit gitu. Akankah kita percaya otoritinya? Kita nggak bisa dipersuade sama orang itu. Ya, contoh seperti itu di authority. Dan di scarcity itu adalah kelangkaan. Jadi biasanya kalau ada suatu barang langka gitu ya, biasanya orang tuh lebih tertarik ya. Ini suatu ketika kalau orang-orang yang tidak terlalu cantik, nggak cantik kayak saya itu, misalnya masih muda ya, tapi sekeliling saya cantik semua, saya pasti akan menonjol. Pasti lebih banyak yang suka sama saya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Ini yang terakhir. Ada ujar-ujar gitu ya. You catch more flies with honey than vinegar. Kalau mau memengaruhi orang dengan cara asam, hasilnya pasti ambiar. Ya. Mohon maaf tidak bisa mendalam, melebar, meluas karena waktu kita terbatas. Jika ada teman-teman yang punya pendapat berbeda, silakan boleh diungkapkan. Kalau ada yang mau tanya, boleh juga. Saya stop share dulu ya. Oke. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Imu buat materinya, keren banget. Semoga membantu teman-teman untuk menerapkan ilmunya di sehari-hari ya. Dan sekarang sesi langsung aja ke kita jawab yang untuk mempersingkat waktu Mbak Imu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang emang mau bertanya, bisa langsung unmute mic-nya dan langsung tanyakan ke Mbak Imu. Tuh, silakan. Silakan Mas Gijo. Langsung ditanyakan aja di unmute mic-nya. Haji Aijo, ayo. Atau ada yang lain? Saya Mbak. Oke. Silakan. Sinyal saya nggak begitu bagus sebentar. Mbak Imu, aku mau nanya, dari penjelasan slide yang satu sebelum terakhir, itu kan bagaimana kita mempersuade orang lain gitu ya. Salah satunya bagaimana tadi umpamanya yang lain pakai handphone iPhone, bagaimana kita aja satu sepatu atau apa ya. Bagaimana kita, seperti saya lah gitu ya, nggak kehilangan identiti saya karena ingin mendekati orang atau mendekati kebiasaan-kebiasaan atau lingkungan yang ada di sekitar saya gitu, Mbak Imu. Jadi tetap identitinya tetap ada, tapi juga bisa dekat dengan cara-cara yang tadi 6 step itu, Mbak Imu. Yes, ya. Yeah. Thank you, Mbak.
Thank you Mbak Watim, pertanyaannya keren ya. Iya, ini terutama apalagi anak-anak muda, kita aja juga suka begitu ya. Anak muda lebih lebih gampang terprovokasi atau ya. Tapi sebelum kita bisa terinfluence atau menginfluence itu kan pakai persuasi dulu, yaitu salah satunya sosial. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap ya punya identitas sendiri, tapi bisa connecting to them. Bagi saya seperti ini, cari keunikan dan strength yang saya punya. Satu, sehingga ini akan jadi anchor buat kita, supaya kita nggak kebawa tuh ke sana kemari gitu ya. Setelah nemu apa yang jadi strength dan keunikan kita cari common entah itu common goals dengan yang lainnya atau common interest ya, yang tidak akan melukai identitas kita. Ya, contoh waktu saya teman-teman saya waktu saya di Kanada itu banyak mereka suka minum, saya nggak minum. Atau ketika saya harus ditempatkan di Korea selama hampir 2 bulan ya, ketemu sama klien dan lain sebagainya tuh mereka sukanya minum soju gitu ya, dan saya harus entertain them gitu ya, misalnya dalam dinner dan lain sebagainya. Bagaimana saya bisa tetap punya identitas ini dan nggak ikut-ikut kayak gitu? Saya cari strength saya apa, keunikan saya apa yang bisa mereka admire. They respect me on that. Baru cari apa nih yang common interest sama mereka. Dan itu banyak sekali membantu Mbak Watim. Terima kasih Mbak. Thank you. Ada lagi yang lain? Terima kasih pertanyaan Mbak Watim. Ada lagi pertanyaannya? Kalau belum kita bacain dari Mas Gijo ya, Mbak Imung ya. Ya. Ini ada di chat. Jadi selain mempunyai kecenderungan introvert, secara kepribadian karir saya adalah kombinasi tipe dominance dan kompetitifnya sekali ya Mbak ya. Jujur, saya lebih berorientasi ke pekerjaan daripada ke orang. Akibatnya, saya sering diasumsikan sebagai orang yang kurang memiliki empati dan antisosial. Nah, apakah ada tips agar orang-orang seperti saya dapat di mix atau blend ke lingkungan kerja? Gitu, Mbak. Gimana Mbak menurut Mbak Imung? Ya, kalau menurut saya setiap orang itu sebagai makhluk sosial dia pasti, you're asking this question aja itu sudah menunjukkan bahwa you want to be connected with them gitu kan ya, ingin terkoneksi dengan orang ini, dengan sekitarnya. Itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan bahwa secara karir mungkin dominance kompetitif, tetapi atau berorientasi ke pekerjaan, tetapi hubungan dengan orang, when you concern kayak sekarang ini concern, berarti ada ya namanya juga makhluk sosial ya. Jadi jangan khawatir, don't concentrate or focus on that ya, mengoneksikan diri ke mereka. Salah satunya adalah yang paling gampang itu senyum ya, senyum dan sapa ketika. Jadi kalau senyum, usahain kita sering-sering senyum loh. Penelitian menunjukkan bahwa ada foto-foto waktu SMA kan ada buku tahunan ya, di buku akhir tahun itu diteliti loh, buku akhir tahun berapa itu ya, dilihat yang mana yang senyum-senyum bagus, yang mana yang mukanya sepet gitu dan lain sebagainya, dan dibandingkan dengan kehidupan mereka sekarang. Ternyata orang-orang yang di buku tahunannya dulu pada senyum ya, itu hidup karirnya dan lain sebagainya itu lebih bagus, kesehatannya juga. Kenapa? Menurut saya itu karena ada vibrasi kebahagiaan ya. Nah, pasti Mas G.I. Joe ini ada yang seperti itu. Cuma bagaimana mengomunikasikannya? Ini proses. Jadi nggak bisa langsung tek jreng ya, nggak bisa instan. Tapi setidaknya dengan cara seperti itu dan sapa mereka. Kalau perlu, dulu di kantor saya suka dari waktu ke waktu itu jalan keliling.
just to say hi, hello, hi, yeah, senang ketemu lo lagi gitu ya. Kayak gitu-gitu aja. Meskipun mungkin di awal itu, aduh kayaknya nggak gue banget ya. Tetapi ini bukan karakter, ya. Ini cuma perilaku. Yang namanya perilaku bisa diubah, bisa dibiasakan. Dan persuasiveness itu bukan karakter, tapi kegiatan atau tindakan yang sifatnya adalah behavior atau apa ya, proses, sesuatu yang bisa diubah, bisa di-shape. Ya. Semoga membantu menjawab ya, Mas Ji. Oke, inti keren banget sih Mbak. Intinya persuasif itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan bukan bakat dari lahir ya Mbak ya. Semua orang bisa belajar untuk menjadi persuasif. Keren banget Mbak Imong. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kalau nggak ada aku yang nanya ke Mbak Imong. Oh oke. Silakan Mas Doni. Imong mau nanya dong. Kalau misalnya tadi kan Mbak Imong bilang kalau misalnya di tempat kerja kan kita kayak berusaha keliling gitu kan ya. Tapi gimana caranya Mbak supaya kalau kita berusaha untuk persuasif ke orang lain tapi nggak kelihatan kalau itu kayak basa-basi gitu loh. Maksudnya biar kelihatan tulus gitu loh. Maksudnya caranya gimana ya? Soalnya kan kadang-kadang kayak kalau misalnya kita lihat teman kita nih ada yang kayak begitu, mungkin maksudnya dia nggak begitu, tapi kita udah nangkapnya, aduh ini orang basa-basi banget sih gitu loh. Itu gimana ya Mbak? Ada triknya nggak ya kalau misalkan untuk supaya nggak kelihatan? Ya mungkin ya 50-50 lah ya, ada harapkan diri gitu kan, tapi gimana caranya supaya unsur yang basa-basinya itu nggak terlalu kelihatan gitu Mbak? Yes, atau tidak terlalu dirasakan. Ini juga pertanyaan keren. Caranya mudah sebenarnya. Tell yourself first. Sebelum melakukan itu, ya, itu kita harus happy dulu. Kita harus senang dulu dan mengantisipasi perasaan itu. Ya, sebelum ketemu, gue bakal ketemu orang-orang. I'm gonna be happy gitu, ya. Dan fokus ke sana. Artinya ketika kita jalan atau ketemu orang itu, kita tahu bahwa saya sedang menyebarkan kebahagiaan. Emang kesannya, gue masih muda, ini spiritual banget sih gitu ya. It's nothing like that. Ini tentang vibrasi yang bisa kita sampaikan ke orang. Orang akan menangkap itu. Kalau yang nggak tulus, orang bisa tangkap, ya. Jadi kalau kita mau jalan, sebelum jalan ini, saya, gue kayaknya bosen nih, lihat di depan laptop terus. Gue jalan, tapi ketika gue jalan, gue akan menemukan wajah teman-teman. And I'm gonna be happy. Ketika itu terjadi, orang tidak akan lagi punya bayangan, basi sih, gitu. Enggak. Tapi Mbak, kadang-kadang ya kita dalam berteman kan punya, misalnya ada 100 orang kepala, itu berarti ada 100 orang pemikiran gitu kan ya. Yes. Cuma kadang-kadang kita kayak, misalnya di teman yang kita basa-basi ini, dia kayak nggak mempermasalahkan gitu. Tapi kalau yang teman yang lain kadang-kadang suka, basi banget sih lo gitu. Maksudnya kayak, loh, kok kayak gitu ya. Jadi maksudnya tangkepan orang tiap orang kan beda-beda tuh. Itu gimana ya? Maksudnya kadang-kadang saya jadi, aduh salah juga ya, mau berusaha ramah tapi ditangkapnya orang beda-beda, dan itu emang sih pada akhirnya saya bukan ngerasa lagi, maksudnya saya ya udahlah terserah lo mau bilang basa-basi ke, mau bilang enggak ke, terserah lo gitu kan, istilah kasarnya gitu. Cuma gimana ya untuk supaya nggak terlalu kelihatan gitu, at least misalkan emang sebenarnya ada unsur basa-basinya gitu loh. Iya, intinya balik lagi ke kitanya. Kita harus strong dulu ya. Tadi jawabanku untuk Mbak Hotim juga gitu kan. Jadi we find our strength first supaya kita nggak terombang-ambing dengan pendapat orang ya. Karena kalau dengerin itu bisa mengubah hormon-hormon dan molekul yang ada di tubuh kita. Itu hal-hal yang negatif yang emang kadang-kadang datang, tapi harus menguatkan diri. This is a process for you, for us, all of us. I used to be like that too, gitu ya.
Tapi aku udah sampai ke tahap di mana ketika kerja Doni ini pernah kerja bareng di satu perusahaan sama saya. Doni lihat the way I apa namanya, respond to other people gitu kan. Ya, lihat Mbak. Dan yang tadi saya tahu tuh orangnya Mbak. Yang Oh my goodness. Aduh. Tapi itu gimana ya Mbak? Makanya, aduh sorry nih Mbak jadi nanya mulu. Yang itu kan kadang-kadang kita kalau lagi emosi, kita kan kadang-kadang suka nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol gitu kan. Nah itu gimana? Kadang-kadang kayak kadang-kadang kita kayak lepas aja gitu, dan itu nggak tanpa kita sadari itu it happen gitu loh, yang pada akhirnya oh gue melakukan ini ya, padahal kok kayak perasaan nggak sampai sebegitu nekatnya dia, tapi kok ternyata gue bisa sampai senekat itu ya gitu. Itu gimana ya Mbak cara kontrolnya lagi gitu supaya nggak istilahnya pada akhirnya nyesel di kemudian hari gitu loh. Oh ternyata gue bisa senekat ini ya gitu loh, kayak gitu. Itu karena ada pembajakan amigdala, Don. Jadi kita mesti paham dulu di otak kita ada apa gitu ya. Jadi di otak kita tuh ada satu bagian kecil otak yang dia memegang atau mengurus, mengelola emosi kita. Kalau dalam keadaan normal, kita bagus, kita harus punya emosi segala macam. Emosi itu netral, artinya dia nggak buruk atau positif atau negatif. Tapi ketika dia berubah menjadi perilaku, itulah saatnya menjadi negatif, gitu. Perilaku buruk sehingga yang disalahin emosinya. Padahal emosi marah juga perlu, gitu. Bagaimana supaya kita nggak terjebak menjadi apa tadi amigdala hijack, ada pembajakan terhadap bagian otak kita si amigdala ini, sehingga akhirnya kita lupa ingatan. Menurut salah satu penelitian, ya itu kalau kita terbajak, ya itu udah kayak otak logis kita di bagian depan ini, prefrontal cortex kita itu tiba-tiba mati, berhenti. Kenapa? Karena yang masuk itu dianggap sebagai ancaman. Stimuli yang masuk dianggap ancaman, maka cara kita adalah si amigdala itu bilang, bertahan, you have to bertahan, mempertahankan diri, serang gitu misalnya. Itu yang terjadi, ya. Padahal ini fake gitu kan, hoax, bukan apa stimuli yang dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup kita, padahal bukan, cuma kemarahan biasa. Jadi caranya sebenarnya ada di 6 detik pertama ketika stimuli itu masuk, itu yang harus kita kelola. Caranya gimana? Kalau bisa berdoa, yang masih bisa gitu ya, biasanya emosi udah nggak bisa tuh berdoa. Mau berdoa aja mulut udah kemana-mana. Mungkin. Cari nafas. Ya, pernafasan penting. Karena 6 detik itu yang perlu di grab, perlu diambil, dikuasai oleh otak lo. Sementara itu terus dikuasai itu yang ketika emosi menguasai, akhirnya jadi penyesalan gitu. Caranya banyak. Ada juga orang yang bertanya, is this worth it? Is this worth it? Will I remember this after a week? Aku masih emosi. Aku ingat lagi nggak sebulan lagi? Masih kayaknya. Hal paling yang diingat keselnya. Tapi sebabnya udah lupa kita. Nah, kalau sering mengingat seperti itu, atau buying time, 6 detik itu cuma 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ya, 6 detik. Ambil napas misalnya, atau it's not worth it, gitu. Kita kasih tahu diri kita, it's not worth it. Orang itu, atau kita kasih rasa kasihan sama orang itu. Orang itu marah sama gue, kasihan dia ya, gitu. Pasti hidupnya nggak bahagia. Kalau ada orang kelihatan galak gitu sama saya terus sekarang sudah berlatih gitu ya, saya akan bilang, kasihan sekali hidupnya dia, nggak happy. I'm a happy person. So, kalau mau marah dengan cara positif adalah dengan mengungkapkan. Ada penelitian juga dari bukunya Focus Daniel Goleman yang bilang bahwa
Dia kayaknya mengutip penelitian lain yang bilang ketika kita marah dan ngomong, saya nih emosi banget ya, itu ternyata mengurangi jauh kemarahan kita. Nah, tapi kalau mau ngomong gitu jangan depan orang ya. Bisik sendiri aja dulu. Oh my God, I'm so stuck with these things gitu misalnya. Makanya bersungut-sungut atau menyumpah serapah pada saat itu ada amigdala hijack, it's okay. Tapi jangan di depan orang. Gitu Don. Iya, makasih ya Mbak. Thank you loh Don. Dengan pertanyaan ini teman-teman yang lain juga yang mungkin punya pertanyaan sama atau seperti itu. Oke, makasih banget ya Kak Doni, pertanyaannya keren banget. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan di unmute mic-nya. Siapa itu? Siapa ya? Kecil banget Mas. Oh, Kak Adisha. Ya silakan Mas. Saya mau nanya, kan saya kebetulan fotografer freelance gitu. Nah, terus baru awal-awal mulai juga, belum punya banyak klien. Jadi kan mau nggak mau saya harus deketin orang baru, terus persuasi buat dia supaya mau pakai jasa saya. Ya. Tata cara persuasi orang baru supaya mau pakai jasa saya tuh gimana ya, Mbak? Ada tata caranya kah, atau ada rumusnya, atau gimana? Atau tergantung kebiasaannya aja? Makasih. Oke, ini banyak. Makasih Mas Adi pertanyaannya. Karena ini karya yang terlihat, tunjukkan karyanya. Ya. Ini kalau mau pakai yang subliminal message. Oh, orang ini suka sekali sama kalau di situ ada foto by Adisa gitu kan. Paling dia sudah ini. Jadi in the beginning what you can do is you make your personal branding itu floating. Jadi jangan tenggelam di bawah dasar laut seperti mutiara itu. Ya, coba float dengan cara apa supaya teman-teman itu bisa mengingat you Adisa sebagai fotografer, begitu. Caranya banyak, nggak usah persuade satu-satu dulu, tapi dengan cara misalnya di sosial media itu banyak memberikan Agusnya untuk orang. Berikan jawaban Agus untuk orang. Kayak trik-trik fotografi, kalau mau fotografi di alam itu harus begini, kasih foto-fotonya. Terus kalau kamu tertarik guys, aku ada di sini untukmu, gitu misalnya. Salah satunya seperti itu. Jangan hard sell. Kalau belum ada reputasi, you do hard sell, itu akan jauh lebih susah. Ya. Persuade first, nanti baru influence. Setelah influence, dia bisa menegosiasikan ininya. Oh ya, aku akan bantu dia nggak ya menjadi ambasador kita, gitu. It's a long stretch, tapi you gonna get there. Semoga jawab ya. Jawab Mbak, makasih banyak. You're welcome. Oke, makasih Mbak. Jadi itu poin menarik sih ya, jangan langsung hard selling ya, gitu ya. Kadang untuk persuasi kita juga butuh cara yang lebih halus ya Mbak ya, jangan terus-terusan jualan gitu ya. Ada teman-teman lain? Kenapa? Honest, maksudnya ketika kita menyampaikan I wanna help you, itu mesti honest. Jangan ada pikiran, ini ada duit nih, gitu ya, calon duit nih. Ketika kita sudah pakai kayak gitu, vibrasi yang kita berikan itu ya vibrasi ke sana. Gitu. Nanti orang ada yang langsung mental. Kalau sekali orang mental, kita lihat orang itu jangan sebagai target aja. Tapi inilah temanku kayak gitu. Ya. Sehingga nanti dia dengan sendirinya kok akan bantu kita. Karena rezeki itu katanya kan nggak pakai GPS pun dia akan sampai ke kita. Rezeki nggak akan nyasar ya Mbak ya? Iya. Oke lanjut teman-teman, ada pertanyaan? Bisa di unmute mic ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Nggak ada, ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Oke. Siap-siap Mbak.
how to deal with a difficult people. Gimana sih cara kita influence orang-orang yang sulit gitu. Sulit maksudnya apa ya? Mungkin sebenarnya salah satu hal yang bisa membantu kita influence people adalah ketika kita alike ya. Jadi kita bisa punya kesamaan sama orang itu, jadi influence susah untuk di-influence, gimana cara kita berhasil untuk bisa mempengaruhi mereka untuk capai tujuan kita. Itu aja sih. Ya. Mengalibrasi, dikalibrasi dulu yours and that person ya. Kalau your mind sudah berpikir orang ini susah, terus sedangkan dia memang orangnya susah, maka dua-duanya nggak ketemu ya. Mengalibrasinya caranya gimana? Setiap orang, sekalipun orang itu tidak menyenangkan, carilah satu hal dari orang itu yang membuat hatimu menjadi soft, gitu. Jadi kalau kita sudah hard head, mana sebenarnya? Hatinya itu udah keras sama orang itu, kita nggak akan mungkin bisa mendekati. Tapi gini, oh orang itu susah banget ya, aku akan cari tahu kenapa dia menjadi susah. Empati kita akan mengalir ke sana. Ternyata, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu dia susah begitu karena dia punya kesulitan hidup yang berat. Sehingga akhirnya kita lebih empati. Ya. Ketika empati itu tumbuh, trust me, nanti akan terjalin tuh. Orang itu juga akan berguguran difficulties-nya itu akan berguguran sedikit demi sedikit. Ya. Karena yang namanya energi itu nular loh. Kalau saya sudah berpandangan negatif tentang orang itu, maka dia juga akan kena ketularan seperti itu ke kita juga, gitu. Dicoba ya, Angel, coba deh kalau ada yang kayak gitu. I love to try. Nanti setelah dicoba ngobrol ya, ada perubahan apa enggak? Siap, Mbak Imo. Oke, makasih banyak Mbak Imo buat sesinya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Mbak Imo ada pengumuman? Ya, pengumuman kalau ada yang mau terhubung, ayo silakan terhubung denganku. Ada di IG, gini-gini biarin udah tua tapi stay relevan loh. Di IG itu Imo Hikmah, di sana aku suka bikin program-program yang mungkin teman-teman bisa ikuti gitu ya. Nah, selain di IG apa ya? Oh iya, buku nanti akan keluar cetakan kedua, The Art of Choose, Hidup Cuma Sekali. Yuk kita buatnya lebih berarti. Udah itu aja. Angel, thank you so much everyone. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya, semoga bermanfaat ya. Siap Mbak Imo, makasih. Dan teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi, yuk kita foto bareng dulu. Ya. Ibu, silakan dibuka kameranya teman-teman. Perlihatkan wajah cantik dan tampan kalian. Oke, siap. Aku foto ya. Siap. 3. Ya. Sebentar. Yes. Udah ini aja. Oke. Thank you. Gimana teman-teman sesi bareng Kak Imungnya ya? Kalau aku pribadi sih dapat banyak banget insight ya dari Mbak Imung, kayak gini ya cara influence people. Ternyata tadi udah tahu teorinya apa, gesturnya, bahkan diajarin ya gimana caranya biar ngomong sama orang tuh lebih meyakinkan gitu kan. Terus ternyata apa yang kita kenakan juga berpengaruh loh buat persuasi orang, dan itu juga aku baru tahu sih Mbak Imungnya itu keren banget, dan insya Allah applicable buat di kehidupan sehari-hari dan juga buat teman-teman. Semoga itu bermanfaat baik untuk kehidupan profesional maupun kehidupan kalian di luar karir ya, mungkin lagi bangun usaha, community dan sebagainya. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah datang, sampai bertemu di DevLab kelas selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih Mbak Imung. Semuanya.